Selamat pagi jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa untuk pembacaan firman di dalam menjalani kehidupan di hari yang baru ini. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan. Ajar kepada kami untuk melakukan yang menyenangkan hati-Mu. Biarlah hidup kami berguna, hidup kami bermanfaat bagi sesama dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan demikian, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, gereja di dunia selalu dianalogikan sebagai garam ataupun terang dunia. Analogi seperti ini bukanlah sebuah analogi yang asing bagi kita. Dan mungkin saja analogi itu muncul dari pengajaran Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat 16 ini. Garam merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahkan ketika garam tidak ada, makan akan sangat terasa. Contoh praktisnya, apabila kita makan dan makanan yang kita makan tidak bergaram atau hambar, maka rasanya pastilah tidak akan nikmat. Namun apabila kelebihan garam juga akan terasa tidak pas. Diperlukan garam yang pas, diperlukan takaran yang pas supaya memberikan rasa yang baik bagi makanan. Demikian pula dengan terang. Apabila terang tidak ada, maka sangat-sangat terasa dan memberikan dampak yang signifikan. Saya ingat dulu ketika zaman-zaman kita masih kecil, kami masih kecil di kampung, saat orang harus mengerjakan PR dan lampu padam, maka akan sangat mengganggu dan menghambat kita. Tidak ada seorang pun yang senang atau suka dengan kegelapan, karena tidak ada yang bisa dikerjakan dalam kegelapan itu sendiri. Bahkan saya mau katakan, seorang penjahat sekalipun tetap memerlukan yang namanya terang. Lalu mengapa Yesus menganalogikan garam dan terang kepada gereja? Apa maksudnya? Menjadi garam yang pertama, sebagai garam diperlukan untuk melesatkan makanan, untuk mencegah dari pembusukan. Demikian jugalah gereja harus menjadi teladan di dalam melawan kebobrokan moral, di dalam ataupun kecurangan-kecurangan yang nyata di dalam masyarakat. Gereja tidak boleh siom-siom kuku. Gereja harus dapat memadamkan kejahatan dengan menyalakan pelitanya dan beri manfaat bagi yang lain. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi garam, menjadi terang, hendaklah kita lakukan sebagai mandat Tuhan kepada kita sekalian, supaya kita berdampak bagi orang lain. Kita menjadi terang, terang yang kita berikan kepada dunia adalah terang kasih Kristus. Dan bukan untuk bertujuan supaya kita dipuji atau diberikan hadiah, melainkan supaya Bapa di sorga dipermuliakan. Demikian seharusnya gereja menjadi garam dan menjadi terang. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami diingatkan bahwa kami harus menggarami dunia ini. Kami harus menerangi dunia yang gelap ini. Tuhan, tolong supaya kami tidak salah di dalam melangkahkan kaki kami. Tujuan Tuhan harus kami genapi dalam hidup kami. Tutur kata, sikap, perbuatan kami memberi dampak kepada orang lain. Jadikan kami sebagai garam, jadikan kami sebagai terang dunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.